Indonesia tanah air beta. Dalam proyek kebangsaan kami yang memiliki tema bela negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Karena Pancasila merupakan pedoman dan landasan dalam kehidupan bernegara yang dapat digunakan untuk melawan setiap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, sehingga dapat membuat keutuhan negara akan selalu terjaga. Hal ini sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara agar dapat selalu menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dengan mengunjungi Museum Alun-Alun Surabaya yang memiliki banyak koleksi peninggalan bersejarah tersebut dapat mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita sebagai generasi muda untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Selain sila ketiga, hal ini termasuk pengamalan sila kelima Pancasila, di mana pada salah satu koleksinya terdapat dokumentasi yang menunjukkan tentang seorang wanita yang memegang senjata. Hal ini menggambarkan bahwa keadilan dalam masyarakat saat itu sama rata dan tidak dibeda-bedakan. Lokasi dan sejarah alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya berlokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kali Asin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi alun-alun berada di pusat kota Surabaya dan dekat dengan balai kota, sehingga mudah dijangkau masyarakat. Untuk sejarah, dikutip dari laman resmi pemerintah kota Surabaya, alun-alun pertama kali dibangun pada tahun 1907 dengan nama Simpangse Society atau Simpangse Club. Fungsinya adalah sarana hiburan malam kaum elit, terutama warga Belanda yang tinggal di Surabaya. Berdasarkan data yang telah kami dapat dari pengisian kuesioner sebanyak 36 responden dengan hasil 26 responden pernah mengunjungi alun-alun Surabaya dan sebanyak 35 responden setuju bahwa alun-alun Surabaya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luar untuk bersemangat dalam hal bela negara. Oke guys, jadi sekarang kita mau ke museum yang ada di alun-alun Surabaya. Pada proyek kebangsaan kali ini, kami mengunjungi alun-alun Surabaya sebagai implementasi dalam mengupayakan bela negara. Alun-alun Surabaya menampilkan lukisan dan dokumentasi pada masa penjajahan, yakni perjuangan pribumi, khususnya arek-arek Surabaya dalam melawan penjajahan. Tidak hanya itu, alun-alun Surabaya juga memamerkan foto para pahlawan yang berasal dari Surabaya dan juga beberapa benda bersejarah. Oke guys, jadi di sini juga ada peralatan makan The Simpangse Society yang bisa dilihat di sini. Yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang... Kebetulan ini mendekati Hari Pahlawan yang bertepatan pada tanggal 10 November di museum ini mengangkat tema-tema tentang pahlawan. Sejak dulu kala, Dengan mengunjungi alun-alun Surabaya, mengamati bagaimana perjuangan warga Surabaya dalam melawan penjajah pada masa itu dapat berperan dalam membangun karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan termasuk bela negara dan patriotisme.
terutama bagi generasi muda seperti kita. Alun-alun Surabaya dapat menjadi sarana edukasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui pengkomunikasian, lukisan, dan benda-benda bersejarah, pengunjung dapat memperoleh pengetahuan tentang sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, serta dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Oke, sekarang kita mau tahu nih gimana pemahaman orang-orang tentang museum di alun-alun Surabaya ini. Nah, itu ada orang, mari kita tanya. Permisi Kak, selamat pagi. Mohon maaf dengan waktunya. Saya Aternika, mahasiswa dari Universitas Airlangga. Di sini saya mau punya sebentar wawancara dengan Kak, apakah benar? Pertama, silakan. Terima kasih Kak. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu, namanya Kak siapa? Kenalkan, nama saya Ahmad Yani. Oke. Dengan Kak Rizka ya? Iya. Saya di sini akan tanya sedikit nih tentang museum yang apa yang kakak ketahui tentang Museum Alun-Alun Surabaya. Apa sih yang membuat kakak tertarik berkunjung ke Museum Alun-Alun Surabaya? Ya, pertama saya mempunyai rasa penasaran ya, kayak gimana sih sejarahnya Surabaya, terus gimana sih Surabaya itu pada tempo-tempo dulu zaman penjajahan. Ya, perjuangan pahlawan di Surabaya ini. Oke, apa yang sudah didapat setelah melihat koleksi yang ada di sini Kak? Yang ada di sini tuh kita bisa melihat betapa banyaknya sejarah yang ada di Indonesia ini, dan kita tuh bisa mengerti banyak orang yang bisa melukis dengan indah. Pertanyaan terakhir, menurut kakak museum alun-alun ini bisa nggak sih jadi wadah inspirasi buat masyarakat luar dalam semangat bela negara? Tentunya bisa banget ya, karena museum ini kan sifatnya publik ya. Nah, masyarakat luar pasti bisa datang ke sini untuk bisa melihat apa sih sejarah Indonesia, terutama di Surabaya gitu ya. Atau mungkin juga mereka bisa belajar banyak hal dengan bagaimana kehidupan dulu di masa penjajahan. Mereka semua bisa tentunya bisa mengimplementasikan apa nilai-nilai yang bisa didapatkan dari dokumentasi dari museum penjajahan. Keren banget sih Kak jawabannya. Makasih ya Kak buat waktunya. Ya, sekian dari kelompok kami. Pada Perang 10 November, dapat kita jumpai unsur keagamaan dalam prosesnya, di mana upaya tersebut memiliki benang merah dengan lahirnya Hari Santri pada 22 Oktober 1945, yang pada saat itu telah disepakati oleh perwakilan NU yang dikumpulkan oleh Kiai Haji Hashim bahwa hukum bela negara adalah fardu ain. Terdapat juga dalil surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 38-39, dan hadis riwayat Muslim nomor 1852 yang dapat disimpulkan mengenai perintah kita sebagai umat beriman untuk taat pada ulil amri, dengan salah satu caranya adalah membela negara dari penjajahan. Dan sebagai bentuk bela negara, Allah memerintahkan kita untuk memerangi barang siapa yang ingin memecahkan persatuan. Selain dari historis dan dalil, dapat kita lihat langsung juga pada berdirinya Masjid As-Sakinah di dalam alun-alun yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas keagamaan bagi umat Islam yang memiliki waktu ibadah lebih berdekatan, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari. Meskipun hanya terdapat masjid, bukan berarti di dalam alun-alun Surabaya mendiskriminasikan umat lain. Toleransi perbedaan agama di sini diterapkan sehingga tidak ada diskriminasi dan pengunjung berbagai agama dapat menikmati alun-alun Surabaya. Hentikan aja ya. Jangan.